Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro Yogyakarta. Hari ini Jumat 11 November 2022. Berkah dalam. Hari ini gereja memperingati Santo Martinus dari Tours, seorang uskup. Saya secara pribadi mengucapkan taziat bagi Anda yang mengambil nama Santo Martinus sebagai santo pelindung, dan semoga spiritualitas dan keteladanan dari Santo Martinus selalu menjiwai setiap langkah dan tindakan yang Anda sekalian ambil dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini gereja juga mengajak kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 17 ayat 26 sampai dengan 37. Mari kita simak bersama-sama. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu, orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula yang sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu kalau ada 2 orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada 2 orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini memang tidak cukup mudah untuk dipahami, tetapi menjadi lebih mudah karena peristiwa yang kita alami belakangan ini. Sudah hampir 3 tahun, 2,5 sampai 3 tahun, kita mengalami masa-masa pandemi COVID-19. Dan masa-masa ini kok rasanya hampir mirip dengan yang disampaikan dalam bacaan hari ini, bacaan Injil hari ini. Mulai dari air bah sampai dengan hujan api di zaman Lot, dan hari ini adalah adanya pandemi COVID-19. Saya beberapa kali mengalami kejadian yang mungkin memilukan, bahkan saya sendiri mengalami. Ada banyak orang yang kita cintai yang sebenarnya sebelumnya dalam kondisi yang sehat, tiba-tiba harus meregang nyawa, harus kembali berpulang pada Tuhan karena pandemi COVID ini, karena terkena virus COVID-19 ini. Ada teman yang ketika dinyatakan positif COVID dan dibawa ke rumah sakit masih bisa dada-dada, masih bisa tersenyum, berjalan sendiri. Di pagi hari dia masuk rumah sakit, masih berjalan sendiri, masih tersenyum, masih optimis akan sembuh. Tiba-tiba sore harinya sudah dinyatakan berpulang atau meninggal dunia. Dan ini rasanya sesuatu yang hampir mirip dengan apa yang terjadi pada zaman Nuh ketika air bah tiba-tiba menerjang dan orang yang waktu itu mungkin sehat walafiat tiba-tiba harus meninggal dunia karena diterjang air bah. Juga di zaman Lot,
ketika harus terkena hujan api dan belirang yang membuat orang harus berpulang saat itu. Hari ini yang menarik adalah apa yang diamanatkan dalam bacaan ini. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Saya memaknai ini sebagai sebuah fenomena ketergantungan pada hal-hal duniawi. Orang yang takut kehilangan nyawanya biasanya masih sangat bergantung pada hal-hal duniawi, merasa takut kehilangan hal-hal duniawi yang memberikan kenikmatan, yang memberikan hidup yang nyaman, sehingga takut kehilangan nyawanya. Kita sebagai murid Kristus, ketika kita sudah dibaptis dan kita mengimani Kristus yang wafat di kayu salib untuk menebus dosa kita, mengalahkan maut, seharusnya memang tidak lagi dihantui oleh ketakutan akan kehilangan hal-hal duniawi di sekitar kita. Seharusnya kita sudah menyikapi kematian sebagai sebuah anugerah dari Tuhan. Memang kalau ada orang ditanya, kalau memang sudah siap menerima kematian, apakah saat ini juga mau kalau Tuhan memanggil? Tentu kebanyakan orang mengatakan jangan dulu, karena banyak hal yang masih harus saya lakukan di dunia ini. Tapi ketika kita mengimani Kristus, ya sebaiknya atau seharusnya memang sudah tidak lagi merasa bahwa kematian adalah sebuah peristiwa yang menakutkan. Tapi kematian adalah peristiwa yang sudah dalam tanda petik dianulir oleh Tuhan Yesus. Karena meskipun kita secara duniawi, secara fisik mengalami kematian, tetapi Tuhan Yesus sudah mengalahkan kematian melalui kebangkitannya dari kayu salib, dari mati ketika disalibkan. Ini saudara yang sebaiknya kita yakini, bahwa kehidupan setelah kematian itu memang benar-benar ada karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah mengalahkan senjata pamungkas dari setan, yaitu maut atau kematian. Tapi tentu saja semuanya kita serahkan pada Tuhan. Dan hari ini pandemi COVID-19 masih belum berakhir, bahkan akhir-akhir ini sedikit menanjak lagi kasus yang terjadi. Tapi dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, rasanya kita pasrahkan saja semuanya pada Tuhan. Kita yakin bahwa Tuhan akan selalu mendampingi setiap perjalanan hidup kita, bahkan ketika kita harus meninggalkan dunia ini, bahkan ketika kita harus kembali ke rumah Bapa. Kita yakin kita sudah dibaptis, kita meyakini Kristus, dan kita sudah disediakan tempat oleh Kristus di surga yang abadi. Berkah dalam.